Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya? Baik ya, semoga baik. Tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker kalau keluar rumah, terus jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan ya. Tetap jaga kesehatan. Dan untuk presensi hari ini, silahkan kalian absen pada grup WA, oke? Nah, Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap rajin belajar, kemudian jangan malas-malasan ya. Ibu harap semoga situasinya cepat membaik seperti semula ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi tanda tema 3, yaitu tokoh dan penemu, pada subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, yaitu kompetensi dasarnya pada 3.2, yaitu menggali si teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku. Nah, sebelum kita membahas teks eksplanasi, apakah dari kalian ada yang mengetahui apakah teks eksplanasi itu? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskannya, oke? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang di dalamnya memuat tentang bagaimana dan mengapa dari sebuah topik. Topik dalam teks eksplanasi berupa fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jadi, teks eksplanasi adalah berupa sebuah fakta. Sebelum kita membahas lebih lanjut teks eksplanasi, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks eksplanasi sebagai berikut. Teks eksplanasi tersebut berjudul banjir. Nah, pada paragraf 1 berbunyi, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti maksudnya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu bandar air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Kemudian paragraf 2 yaitu selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah, serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Kemudian pada paragraf 3 berbunyi, di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bangunan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai, seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Nah, di sini struktur teks eksplanasi itu terdapat 4 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan perjelas,
kemudian yang ketiga adalah interpretasi, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, kita bahas pada struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Nah, pernyataan umum yang terdapat pada teks eksplanasi yang berjudul banjir terletak pada paragraf pertama, yaitu seperti ini. Nah, jadi pernyataan umum pada teks eksplanasi yang berjudul banjir yaitu banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Kemudian struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Jadi deretan penjelas itu menjelaskan tentang sebab akibat atau dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Jadi deretan penjelas pada contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir terdapat pada paragraf pertama, yaitu berbunyi, banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Kemudian struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Jadi pada interpretasi ini, penulis berperan untuk memberikan sebuah tambahan informasi yang bertujuan agar topik yang dibahas lebih luas dan lebih menyeluruh. Kemudian interpretasi pada contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir terletak pada paragraf ketiga, yaitu berbunyi, di berbagai negara di seluruh dunia sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan buir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Kemudian struktur yang terakhir adalah simpulan. Simpulan terdapat pada akhir teks yang menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Jadi simpulan ini terdapat pada paragraf terakhir, yaitu pada kalimat terakhir. Jadi contoh teks simpulan dari teks eksplanasi yang berjudul banjir berbunyi, banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Kemudian, teks eksplanasi terbentuk dari pernyataan umum di paragraf pertama, kemudian dijelaskan di paragraf-paragraf berikutnya, dan ditutup oleh interpretasi penulis atas pernyataan tersebut. Jadi, teks eksplanasi awal-awal terbentuk oleh pernyataan umum, kemudian dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya dan ditutup oleh interpretasi dari si penulis atas pernyataan tersebut. Di sini, pernyataan umum berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Kemudian, langkah-langkah menentukan topik dalam teks eksplanasi, yang pertama yaitu membaca teks keseluruhan, yang kedua memahami isi teks, dan yang ketiga mengambil kesimpulan atas topik atau tema dari bacaan. Jadi untuk menentukan topik dalam teks eksplanasi, awal-awal kita harus membaca teks dari awal sampai akhir. Kemudian kita harus memahami isi teks tersebut, dan yang terakhir kita mengambil kesimpulan dari tema yang telah dibahas. Penjelasan ibu tadi untuk mengukur pemahaman kalian
Ibu akan memberikan tugas, yaitu seperti di samping, yaitu menentukan 4 struktur dari teks eksplanasi dari teks yang sudah Ibu sediakan di samping. Jadi untuk menentukan yang pertama apa? Yaitu pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, ketiga interpretasi, dan yang terakhir adalah simpulan. Ibu harap kalian tepat waktu mengumpulkannya dan dikumpulkan pada grup WA. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang betul sekali, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang di dalamnya memuat tentang bagaimana dan mengapa dari sebuah topik. Dan teks eksplanasi itu berbentuk fenomena alam, kemudian sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kemudian struktur teks eksplanasi itu ada, ya betul sekali, yaitu ada 4. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat adalah simpulan. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan topik dalam teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama membaca keseluruhan isi teks, kemudian yang kedua yaitu memahami isi teks, dan yang ketiga adalah mengambil kesimpulan atas topik atau tema dari bacaan tersebut. Baik, mungkin cukup itu pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan malas-malasan, tetap kerjakan tugasnya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.